Halo, perkenalkan nama saya Natalia Puspita Panjaitan dari kelompok 2 yang memiliki anggota yang bernama Rizky Aulia Rahab, Sayang Permenti Putri, Nifo Dingana Tanjung, Yara Cicita Panjangan, dan Sila Mutia Kodija. Kami dari kelompok 2 ingin mendeskripsikan hasil tugas kelompok kami dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berisi tentang ringkasan dan rangkuman dari bab 3 bagian B tentang proses penyusun peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, UUD NKRI tahun 1945 disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat 1. Perubahan atau amandemen sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD 1945 secara singkat sebagai berikut. 1. Usul perubahan pasal-pasal diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 2. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. 3. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. 4. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diperubahkan. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar. 1. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945. 2. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Memperluas sistem pemerintahan presidensial. 4. Melakukan perubahan dengan cara addendum, yakni menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Jabatan rakyat yang masih berlaku. Pasal 2 Ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan. 1. Ketetapan MPRS RI nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. 2. Ketetapan MPR RI nomor 16 MPR 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. 3. Ketetapan MPR RI nomor 5 MPR 1999 tentang penentuan pendapat di Timur Timur. Pasal 4 Ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003 mengatur ketetapan MPRS 1 MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. 1. Ketetapan MPRS RI nomor 29 MPRS 1966 tentang pengangkutan pahlawan Ampera. 2. Ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 3. Ketetapan MPR RI nomor 95 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. 4. Ketetapan MPR RI nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. 5. Ketetapan MPR RI nomor 5 MPR 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. 6. Ketetapan MPR RI nomor 6 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. 7. Ketetapan MPR RI nomor 7 MPR 2000 tentang peran TNI dan Polri. 8. Ketetapan MPR RI nomor 6 MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. 9. Ketetapan MPR RI nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Nomor 10.
Ketetapan MPR RI nomor 8 MPR 2001 tentang demokrasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. 11. Ketetapan MPR RI nomor 9 MPR 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu pada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. A. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. B. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. C. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut. A. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. B. DPD membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. C. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. D. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. PPU diatur dalam UUD 1945 pasal 22 ayat 1 dan 1, 2 dan 3 yang memuatkan ketentuan sebagai berikut. A. Presiden berhak mengeluarkan PPU dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. B. PPU harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. C. Apabila PPU tidak mendapatkan persetujuan DPR, maka PPU harus dicabut. Dan apabila PPU mendapat persetujuan DPR, PPU ditetapkan menjadi undang-undang. Contoh PPU yang dijadikan undang-undang antara lain PPU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undangan sebagaimana mestinya. Contoh dari peraturan pemerintah adalah PP nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tahapan penyusun peraturan pemerintah sebagai berikut. 1. Tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintahan atau PP disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. 3. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden atau Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar. Peraturan Presiden Perpres.
Peraturan Presiden adalah perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang telah tinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Proses penyusun peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 UU nomor 12 tahun 2011, yaitu sebagai berikut. A. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh penyusun. B. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. C. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dapat dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh terterangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses penyusun peraturan daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. A. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. 2. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. C. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, proses penyusun adalah sebagai berikut. 1. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. 2. DPRD provinsi sebagai gubernur membahas rancangan perda provinsi. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari ringkasan dan rangkuman kami dari kelompok 2 tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan.